Halo teman-teman, hari ini kita mau bahas saham aneka tambang, saham roller coaster of the week minggu lalu. Jadi dia minggu lalu turun 5-6%, naik 6%, turun 6%, seperti saham kekurangan PD. Nah, padahal secara fundamental, kayak apa sih aneka tambang? Kalau kita bicara long term, seperti apa aneka tambang? Saya mau tunjukin datanya. Prinsipnya, in God we trust, all others bring data. Nah, ini data rencana produksi baterai mobil listrik sampai tahun 2025. Bahan baku utamanya adalah nikel. BUMN Aneka Tambang adalah salah satu penghasil nikel dengan output terbesar di Indonesia, selain juga penghasil emas. Di tampilan ini terlihat China paling banyak planning untuk produksi baterai mobil listrik. Ini kapasitas sekarang, yang putih, yang hitam ini rencana ekspansi. Dari sekitar 430-an gigawatt hours, China berharap bisa naik menjadi 1.300 pada tahun 2025. Ranking kedua diikuti oleh Jerman, Amerika, Polandia, Thailand. Indonesia sedang membangun. Nah, pertanyaannya sekarang, kebutuhan sebesar ini, bahan bakunya dari mana? Di tampilan berikutnya nih, terlihat Indonesia itu paling banyak reserve nikelnya. Dia 24% dari seluruh dunia, di dunia yang reserve yang ada di dunia, itu Indonesia. Negara kedua, jaraknya jauh. Dia 5% dari total reserve di dunia. Sisanya 71% itu negara-negara lain di dunia. Secara perusahaan, CATL paling besar kapasitasnya. Sekarang sekitar 65 gigawatt hours. Dan ini akan loncat ke 230 gigawatt hours tahun 2025. Nah, CATL ini udah MOU dengan Antam. Sementara Antam masih bicara dengan LG Chem, perusahaan Korea Selatan, untuk MOU juga. Dibanding LG Chem, CATL lebih lentur atau fleksibel dengan terms-terms yang ditawarkan pemerintah Indonesia. Nah, ini kira-kira deal-nya. Jadi CATL akan gandeng Chinese Mining Investment Company Ningbo Legend untuk kerjasama dengan Antam. Komitmen investasinya sekitar 5 miliar dolar untuk periode sampai 2023 dan tambahan 15 miliar dolar sampai 2028. Ningbo Legend punya teknologi yang dikenal dengan HPAL atau High Pressure Acid Leaching. Ini dapat merubah biji nikel kualitas rendah menjadi battery grade chemicals. Sebelumnya hanya nikel dengan kualitas tinggi yang bisa diproses untuk jadi bahan baku baterai mobil listrik. Jadi teman-teman, mulai tahun depan, pasti banyak perusahaan China yang kebelet kurang bahan baku. Karena produksi baterai mereka udah mulai pick up. Nah, jadi kita udah bukan bicara Antam mau naik berapa persen lagi sahamnya. 30%, 40%, 50%. Kita udah bicara berapa kali lipat Antam bakal naik harga sahamnya. Tapi ingat, ini long term investment horizon yang 2 tahun, 3 tahun, atau sampai 2025 lah. Bukan beli sahamnya sekarang jual 3 bulan, 6 bulan, minjem uang ke bank, berharap naik, sebentar jual, bukan. Karena gini, 2025, itu kira-kira 50% mobil di Inggris itu bakal udah electric vehicle di tahun itu, 2025. Nah, mulai tahun 2030, semua mobil yang dijual di Inggris, mobil baru, itu udah harus electric vehicle. Sementara di Norway, itu 50% udah electric vehicle.
Jadi tahun 2020 kemarin itu lebih dari 50% mobil yang terjual di Norway itu electric vehicle. Sementara di California dan Massachusetts itu mereka udah komit 50% mobil yang terjual tahun 2035 yang dijual nanti itu wajib electric vehicle. Nah, ini California ini itu one of the biggest car markets di dunia. Terus satu analis dari Bloomberg, apa dia bilang? Alan Ray Rostoro, dia metal analis dari Bloomberg. Jadi demand untuk nikel untuk dibuat baterai mobil listrik itu bakal naik sebesar 15 kali lipat 2030. Jadi 1000% lebih naiknya di tahun 2030. Dia bilang mungkin supply-nya nggak akan bisa ngimbangin. Itu dia bilang. Jadi bayangin itu, mobil di jalanan itu nanti bakal semua diganti sama mobil listrik yang pakai baterai. The car as we know it will change. Jadi bro, ini merupakan sebuah generational shift. Jadi ini waktunya. We are at an inflection point. Bisa-bisa nanti terjadi nickel shortage kalau semua nanti berlomba-lomba bikin mobil listrik. Nah teman-teman, sekarang kita balik lagi ke perkembangan beberapa hari terakhir. Video ini dibuat hari Sabtu tanggal 23 Januari. Jadi market secara keseluruhan termasuk Wall Street cukup nervous beberapa waktu terakhir ini karena sudah rally terus sejak pemilu Amerika di November. Jadi sekarang orang menanti-nanti koreksi, mengantisipasi, mungkin segera terjadi, mungkin juga enggak, kita lihat nanti. Jadi the correction that we are going to get it, if we get it, is going to be quite significant. Soal bandar guyur Antam, mungkin aja. Tapi kita lihat minggu depan. Biasanya sekitar 3 trading days, habis itu kita lihat situasi. Nah, untuk minggu depan, tanggal 27 Januari, Tesla akan keluarin laporan keuangan. Nanti market mungkin akan guyur Tesla kalau hasilnya sesuai ekspektasi. Jadi investor selling on news. Tapi kalau hasilnya much better than expected, mungkin bisa rally lagi. Sebenarnya Kamis malam waktu Indonesia bagian Barat, produsen mobil listrik di luar negeri mengalami koreksi. Makanya besoknya Antam turun. Jumat WIB. Tapi Jumat malam WIB, produsen mobil listrik udah naik lagi. Tesla naik sedikit, sekitar 0,2%. Terus Xpeng naik sekitar 4%. Li Auto turun 2,6%. Tapi Li Auto ini dia bukan full electric vehicle, dia lebih ke hybrid. Terus NIO Auto naik 6%. Nah, jadi soal Antam, balik lagi ke Antam 3 hari diguyur, itu fenomena yang biasa terjadi. Kalau kita lihat sebelumnya ya, intraday low-nya Antam itu di 2.500 kemarin tuh. Kalau kita lihat sih, apakah ini akan hold di sana minggu depan di 2.500? Kalau diguyur lagi, kita lihat ekspektasinya sih kayaknya 2.500 akan tahan ya. Kalau tembus ke bawah, artinya ada something else. Nah, kita sekarang bicara soal something else tadi ya. Emang kita dengar Antam akan membukukan impairment loss dari proyek Tayan yang dengan Jepang dibiayai JBIC yang ternyata nggak jalan maksimal. Ini proyek alumina high grade yang
ternyata high grade itu nggak gampang jualnya, demand-nya sedikit. Jadi diperkirakan ada 400 sampai 600 miliar impairment loss yang akan tercatat di laporan keuangan full year 2020 yang akan terbit di awal Februari. Mohon maaf, ini disclaimer bahwa informasi ini belum tentu benar adanya, belum terverifikasi berdasarkan hearsay bahwa Antam akan membukukan impairment loss. Mohon teman-teman dicek lagi kebenarannya. Cuman jika ini benar, pertanyaannya adalah seberapa pengaruh ke harga saham Antam. Kalau 400 miliar aja, itu udah sekitar 2/3 dari perkiraan net profit Antam di 2020 yang diperkirakan sebesar 630 miliar. Jadi sekitar 2/3-nya kena wipe out. Oke teman-teman, demikian. Mudah-mudahan berguna. Silakan berikan masukan, kritikan di kolom komentar. Dan jangan lupa jempol kanannya dan salam sehat.